Wadidaw, akhirnya Leo, spoiler One Piece chapter 1048 rilis juga. Dan memang beberapa hint atau petunjuk yang coba kita bahas sebelumnya benar-benar terjadi atau menjadi nyata. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Pertama-tama, mari kita ucapkan terima kasih kepada Viewpiece dan juga Redon atas konfirmasinya. Baik, kita mulai di cover story chapter kali ini. Penyusup yang sebelumnya diperlihatkan siluetnya yang tiba di Whole Cake Island ternyata adalah Vinsmoke Ichiji dan Vinsmoke Reiju. Kemudian akan ada flashback kecil, tapi kita tidak tahu flashback apakah itu. Mari kita tunggu saja, Leo. Berlanjut, Kozuki Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya mencoba membuat awan api atau Homuragumo. Nampaknya ini setelah dia mendapat kepercayaan diri usai mendengarkan perkataan sang kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, jika dia percaya bahwa Momonosuke mampu melakukan apa yang dia minta. Berlanjut, kepala sang shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi, dipenggal oleh Denjiro, aka Kyeshiro. Namun belum dikonfirmasi apakah Orochi benar-benar tewas atau tidak. Jadi kita tunggu saja, Leo, kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Dan info terakhir, minggu ini masih libur majalah atau Golden Week. Spoiler yang muncul masih sangat sedikit dan terbatas. Untuk spoiler One Piece chapter 1048 yang lebih detail akan datang atau muncul ke tengah-tengah kita semua. Sepertinya itu akan terjadi di minggu depan. Sebentar lagi, Leo. Oh iya, Leo, selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang sedang menjalankan. Semoga puasanya berkah dan mendapat pahala yang berlimpah. Amin. Selain itu, untuk sahabat marga anime yang sedang mudik, semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan. By the way, sekalian ini ada THR dikit buat kalian. Yap, komen di kolom komentar dengan sesuatu yang kalian anggap menarik. Kemudian sertakan akun Instagram kalian, biar Mimin bisa kontak yang beruntung. Buat 3 orang aja ya, Leo. Yos. Dan tambahan selanjutnya, bagi yang mau aja nih, sebuah pembahasanku tentang seorang Roronoa Zoro dengan klan Shimotsuki. Yo, gaslah! 龍馬は多くの剣豪伝説はその一つが都の空に現れた一刀流。よい。しすさん。Halo Leo, kembali dengan Mimin di sini dalam manga One Piece chapter 1023. Kita semua dikejutkan dengan sesuatu hal yang memang ditunggu-tunggu para nakama, khususnya fans Roronoa Zoro. Di mana mulai dari judul chapter sudah mengisyaratkan hal tersebut yang tentu mengembirakan bagi mereka, seperti 2 kacang polong dalam satu, atau jika diartikan benar-benar mirip. Yap, ini merujuk penampilan dan gaya bertarung seorang Roronoa Zoro dengan para samurai legenda negeri Wano Kuni, mulai dari Shimotsuki Ushimaru dan juga Shimotsuki Ryuma. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas kaitan seorang Roronoa Zoro dengan samurai negeri Wano Kuni, khususnya yang berasal dari klan Shimotsuki. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Kita mulai dengan yang pertama. Desa Shimotsuki adalah sebuah desa di East Blue yang merupakan tempat di mana Roronoa Zoro pernah tinggal dan berlatih di sebuah dojo. Satu poin untuk alasan seorang Roronoa Zoro terikat dengan klan Shimotsuki. Yang kedua,
Shimotsuki memiliki arti bulan beku. Itu adalah nama Jepang lama untuk bulan November, yang merupakan bulan kelahiran Roronoa Zoro. Sehingga 1 poin lagi sebagai alasan seorang Roronoa Zoro terikat dengan klan Shimotsuki. 2 poin sudah ya Leo. Lanjut ke yang ketiga. Dojo, tempat Roronoa Zoro berlatih, adalah milik Koushiro yang merupakan seorang pendekar pedang dan juga merupakan ayah dari mendiang Kuina, yang merupakan seorang wanita yang tak pernah Zoro kalahkan dalam pertarungan pedang. Dan dia juga merupakan pemilik dari Wado Ichimonji. Dan terungkap dalam SBS volume 96, seorang fans bertanya apakah para karakter Shimotsuki ada kaitannya dengan desa tempat lahir Zoro. Hal ini diperkuat dengan Zoro yang mengajari Momonosuke kata Sunachi, yang membuat semuanya akhirnya terasa masuk akal, ujar sang penanya. Oda Sensei pun memberikan jawaban tentang hal itu. Menurut Oda Sensei, Shimotsuki Kouzaburo adalah anggota pertama dari klan Shimotsuki. Setelah dia membuat pedang Enma dan memberikannya kepada Kozuki Oden, dia pun kemudian kabur dari wilayah Wano Kuni sekitar 55 tahun yang lalu dari timeline saat ini atau Ars Wano Kuni. Dia tidak sendirian, para samurai Wano lainnya pun keluar dari Wano dan berpetualang bersamanya. Mereka pun tiba di wilayah East Blue dan akhirnya mereka menyebar ke wilayah tersebut. Mereka kemudian membantu warga sekitar untuk mengalahkan para bandit gunung yang sering menyerang. Para penduduk kemudian diajari untuk menggunakan pedang sampai akhirnya mereka menjadi mahir. Shimotsuki Kouzaburo pun akhirnya memutuskan untuk menetap di sana. Dia menikah dengan penduduk di sana dan akhirnya terbentuklah desa Shimotsuki. Beberapa tahun kemudian, Koushiro pun lahir dan kemudian Kuina lahir. Intinya, Koushiro merupakan anak dari Shimotsuki Kouzaburo dan Kuina merupakan cucunya. Jadi, Guru Zoro merupakan seseorang yang berasal dari klan Shimotsuki. Kuina yang memberikannya Wado Ichimonji juga berasal dari klan Shimotsuki. Dan terakhir, Enma yang ia miliki saat ini dibuat oleh seseorang yang juga berasal dari klan Shimotsuki. Jadi 3 poin tambahan untuk alasan keterikatan seorang Roronoa Zoro dengan klan Shimotsuki, sehingga sudah ada 5 poin. Baik, berlanjut ke yang keempat. Di Ars Trailer Bark, Roronoa Zoro bertarung dengan seorang zombie samurai yang dikatakan sebagai samurai legendaris Wano Kuni. Zoro berhasil mengalahkannya dalam sebuah duel yang epik. Bahkan Zoro mendapatkan pedang sang samurai legenda dengan pengakuan langsung dari sang samurai. Pedang tersebut sama-sama kita ketahui adalah sebuah pedang hitam yang diberi nama Susui, yang mana pernah dikatakan Gyukimaru di Ars Wano Kuni adalah pedang yang menghitam setelah digunakan lama untuk bertarung oleh Ryuma. Dan pada mulanya, kita semua belum mengetahui nama lengkap dari Ryuma. Kini dipertegas di chapter terbaru, dia adalah salah satu orang yang berasal dari klan Shimotsuki. Nama lengkapnya Shimotsuki Ryuma. Dengan mengalahkan bahkan mendapatkan pedang Susui milik sang legenda, layak kiranya Roronoa Zoro mendapatkan 1 poin tambahan untuk alasan keterikatan seorang Roronoa Zoro dengan klan Shimotsuki. Jadi sekarang total ada 6 poin alasan penghubung seorang Roronoa Zoro dengan klan Shimotsuki. Lanjut ke yang kelima. Di Ars Trailer Bark disebutkan bahwa Ryuma pernah menebas seekor naga. Dan hal tersebut diperkuat seperti yang diungkapkan di SBS One Piece volume 47. Salah satu cerita one shot di komik Monsters ciptaan Eiichiro Oda adalah kisah masa lalu Ryuma semasa hidup. Di komik Wanted tersebut diceritakan jika Ryuma semasa hidupnya pernah menebas seekor naga raksasa yang kemudian membuatnya menjadi legenda di Wano Kuni. Dan sama seperti Ryuma, Roronoa Zoro juga pernah melakukan hal serupa.
tepatnya di chapter 656 di Ars Panghazard, dan dengan menggunakan pedang yang sama, yaitu Susui, Roronoa-Zoro berhasil menebas seekor naga. 1 poin lagi, sehingga 7 poin sudah alasan penghubung seorang Roronoa-Zoro dengan klan Shimotsuki. Berlanjut ke yang keenam, di Ars Wano Kuni, tepatnya di chapter 929, Roronoa-Zoro bertemu dengan seseorang yang tampak aneh yang bernama Tonoyasu. Zoro nampaknya berteman dengan orang tersebut karena telah menyelamatkannya dari penyakit salah jalannya atau tersesatnya. Orang ini terlihat konyol, namun siapa yang mengira orang ini memiliki ikatan dengan seorang Kozuki Oden. Bahkan di masa pemerintahan Shogun Sukiyaki atau di masa lalu, orang ini adalah daimyo wilayah Hakumai. Dan nama sebenarnya adalah Shimotsuki Yasui. Jadi sekarang 8 poin sudah untuk hal-hal yang menjadi alasan penghubung seorang Roronoa-Zoro dengan klan Shimotsuki. Berlanjut ke yang ketujuh, di chapter 1023, di momen pernyataan kakek Hyogoro the Flower saat melihat Roronoa-Zoro yang bertarung dengan King the Wildfire. Dia mengatakan untuk sesaat, Zoro adalah seorang bajak laut biasa. Tapi Zoro benar-benar mengingatkannya dengan sosok seorang daimyo wilayah Ringo, yaitu Shimotsuki Ushimaru. Kakek Hyogoro mengatakan jika Zoro dan Ushimaru sangatlah mirip. Bahkan sama seperti cara memegang pedangnya juga luar biasa. Sepertinya yang kakek Hyogoro katakan adalah cara Zoro memegang atau menggenggam pedangnya dengan gigi serta mulutnya. Besar kemungkinan Shimotsuki Ushimaru juga pengguna aliran 3 pedang, sama seperti Roronoa-Zoro. Dan hal tersebut mempertegas dan menambah poin menjadi 9 untuk menjadi alasan hubungan seorang Roronoa-Zoro dengan klan Shimotsuki. Berlanjut ke yang ke-8 atau yang terakhir, di chapter yang sama, ketika melihat Roronoa-Zoro bertarung dengan King the Wildfire, Kawamatsu yang mengatakan jika ada satu alasan kenapa dia tidak keberatan atau protes saat Kozuki Hiyori memberikan Enma pada Roronoa-Zoro. Dia juga menambahkan jika Zoro yang membawa atau mengembalikan Susui kembali ke Wano Kuni, atau lebih tepatnya dicuri oleh Gyukimaru untuk dikembalikan atau disimpan ke tempat asal, itu adalah sebuah takdir. Dan terakhir, Kawamatsu berkata jika alasannya tidak keberatan jika Putri Hiyori memberikan pedang Enma pada Roronoa-Zoro. Hal tersebut karena Shimotsuki Ryuma adalah samurai bermata satu yang terlihat sama seperti Roronoa-Zoro. Bingo! 1 poin lagi sehingga total ada 10 poin alasan yang menghubungkan seorang Roronoa-Zoro dengan klan Shimotsuki. Jadi seperti itu kira-kira, Leo. Pertanyaan selanjutnya, siapa sebenarnya Roronoa-Zoro ini? Dan masa lalu atau asal-usulnya seperti apa? Apakah dia benar-benar berasal dari Wano Kuni, atau lebih tepatnya dari klan Shimotsuki? Menarik menunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Nah, Leo, bagaimana menurutmu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.